Paket Bu Yuni. Permisi, ada paket nih Bu. Oh, iya Mas. Makasih ya. Tumben pagi-pagi sudah kirim paket. Iya Bu, soalnya hari ini banyak banget antaran paket. Jadi saya anter yang paling deket dulu. Oh iya Mas. Kalau besok aku nggak ada di rumah, paketnya tolong ditaruh di depan rumah saya ya. Oh begitu Bu. Jadi kalau misalnya Ibu lagi nggak ada di rumah, paketnya saya taruh di depan rumah aja ya Bu. Ya sudah kalau begitu, saya tak mau lanjut ngirim paket lagi ya Bu. Iya Mbak. Ini paketnya baru mau saya kirim ke tempat ekspedisi. Mungkin minggu ini sudah sampai di rumah kamu. Wah, banyak banget itu paketnya, Yun. Mau dikirim ya? Jualannya makin rame aja ya? Iya nih. Ini mau kirim pesanan orang. Wah, enak ya kamu, Yun. Makin laris, makin kaya saja. Alhamdulillah. Sekarang lagi banyak yang pesen di toko online. Enak banget sih Yuni. Jualannya makin ramai, dia makin kaya. Sedangkan aku makin hari makin susah. Boro-boro mau belanja online, makan saja harus hemat. Tiap hari makan sama telur mulu, aku bosen, Mas. Sabar dulu ya, Dek. Coba nanti Mas tak tanya di proyek. Siapa tahu masih membutuhkan kuli. Sekarang kita syukuri aja dulu yang ada. Makan seadanya. Dulu juga nggak apa-apa kan? Disuruh sabar terus, sampai kapan aku harus sabar, Mas? Dari dulu aku hidup sama kamu, isinya cuma disuruh sabar terus. Tapi lihat, sampai sekarang begini-begini aja, nggak ada perubahan sama sekali. Sudah sore begini masih ada aja kurir paket yang mengantar paket ke rumah dia. Dasar, rezekinya nggak ada habisnya. Dari pagi sampai sore paket mulu. Enak banget sih hidupnya. Jualannya laris, tiap hari kirim paket. Lah, aku begini-begini aja. Permisi, paket. Bu Yuni, permisi, ada paket Bu. Wah, kayaknya Bu Yuni nggak ada di rumah. Oh iya, kemarin kan Bu Yuni bilang kalau dia nggak ada di rumah, paketnya disuruh naruh di depan rumah saja. Ya sudah, aku taruh di depan rumah aja deh. Masih pagi-pagi gini sudah ada paket datang aja sih? Tapi kok kayaknya si Yuni tidak ada di rumah ya? Itu paketnya kok ditaruh di situ ya? Ya udah, aku amanin aja deh. Kira-kira apa ya isi paketnya si Yuni ini? Coba deh aku buka aja. Ya ampun, ternyata isinya tas yang harganya mahal. Pantesan bagus banget. Aku coba pakai aja deh. Wah, bagus banget. Lumayan dapat gratisan. Oh iya, kayaknya masih banyak nih paket yang akan dikirim ke rumahnya Yuni. Coba deh nanti aku lihat lagi. Dari balik tembok rumah, Mbak Sulis mengintip dengan mata yang fokus, mengawasi gerak-gerik seorang kurir dengan teliti. Mbak Sulis mencatat jam kedatangan si kurir paket tersebut di buku kecilnya dengan sangat teliti. Kemudian setelah kurir itu pergi, dan paket tersebut diletakkan di depan rumah sama si kurir tersebut. Dan Mbak Sulis keluar rumah dan pura-pura menyapu. Mbak Sulis pun pada waktu itu memastikan situasi di sekitar aman atau tidak. Mbak Sulis akhirnya pun mengambil paket yang berada di depan rumah Yuni. Dan Mbak Sulis cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Wah, dapat paket lagi nih. Si Yuni juga belum pulang juga. Kira-kira apa ya isi di dalam paket ini? Aku buka aja deh. Setelah dibuka sama Mbak Sulis, wajahnya langsung berubah menjadi gembira. Isi paket tersebut ternyata kebutuhan sembako yang sangat banyak. Tapi kan ini banyak banget. Apa sebagian aku jual aja ke Mbah Legi aja ya? Mbah Legi kan buka toko sembako. Ya udah deh, aku jual aja ke toko Mbah Legi. Lumayan dapat uang nanti. Halah mas, radio sudah tua kayak gitu, mending dibuang aja. Zaman sekarang juga udah canggih, radio kayak gitu sudah ketinggalan zaman. Emangnya, kenapa, Dek? Kalau masih bisa dibenerin, dibenerin aja kan? Masih bisa dipakai. Kelihatannya, tasmu baru lagi, Dek. Kapan belinya? Iya mas, kemarin aku beli di Pasar Loak. Tapi, Dek bukanya di pasar loak yang dijual barang bekas ya? Tapi, itu kayak barang baru dari toko ya? Iya mas, soalnya aku milih yang masih baru.
Lumayan lah harganya nggak sampai 50.000, bisa dipakai sehari-hari. Paketku kok tidak ada ya? Perasaan kemarin sebelum aku keluar, mau ada paket datang, masak Mas Darto, udah pulang, terus paketnya dimasukin ke dalam rumah ya? Loh, Mas Darto belum pulang, sedangkan paketnya juga nggak ada di dalam rumah. Coba deh, tak cek aja resinya di HP. Loh, di keterangan, paket sudah terkirim dan ada bukti foto kalau sudah terkirim. Fotonya juga di depan rumah. Terus kemana ya paketku? Assalamualaikum Bu Legi. Ini kemarin aku beli sembako di online. Ternyata kebanyakan, ini mau tak jual. Bu Legi mau nerima apa enggak? Ya udah Sul, nggak apa-apa tak beli. Tapi harganya di bawah pasaran ya Sul. Itu kayaknya ada Mbak Sulis. Coba deh aku tanyain. Siapa tahu dia tahu paketku. Mbak Sulis, dari mana Mbak tumben siang-siang keluar jalan kaki? Enggak dari mana-mana Yun, cuman jalan-jalan aja. Oh iya Mbak Sul, aku mau nanya. Kamu tahu paketku yang ada di depan rumah nggak? Waduh, aku kurang tahu ya Yun. Dan aku pun kemarin juga ada acara pengajian di rumah buru mini. Soalnya paket saya hilang Mbak Sul. Padahal aku lihat di HP keterangan paket sudah dikirim. Dan foto bukti pengirimannya pun paket berada di depan rumah saya. Makanya aku tadi tanya sama kamu. Barangkali kamu tahu. Kok bisa hilang ya Yun? Saya kalau ada paket selalu langsung tak bawa masuk ke dalam. Antisipasi kalau diambil orang Yun, rawan soalnya. Masak sih? Ada maling. Perasaan lingkungan sini aman-aman aja Mbak. Baru kali ini juga aku kehilangan barang. Kan kita nggak tahu Yun, namanya aja maling kan pasti cari situasi pas sepi Yun. Ya udah deh kalau gitu Mbak. Coba deh nanti tak nyari-nyari info, aku tak keluar dulu ya. Soalnya aku juga mau ada acara di luar lagi Mbak. Permisi, paket. Tuh kan, paketku yang hari ini juga nggak ada. Padahal di keterangan sudah terkirim. Kalau begini, bisa kacau semua. Ya sabar dulu ya Rin, jangan dibatalin dulu. Minggu ini aku usahakan, aku kirim Rin. Besok mau tak tanyakan kurir yang nganter paket ke rumah. Haduh, pusing kepalaku. Aku besok harus cepet-cepet tanya sama kurirnya. Permisi, paket. Mas jujur ya sama saya, barang yang kamu anter, pas saya nggak ada di rumah, barangnya nggak ada semua. Saat aku pulang, itu barangnya kemana semua, Wah, Mas? aku nggak tahu Mbak Yun. Yang nyuruh naruh depan rumah kan Mbak Yuni sendiri. Pas kemarin Mbak Yuni mau ada acara keluar rumah. Dan aku pun sudah kirim bukti foto kalau paketnya aku taruh di situ. Loh, itu daster baru lagi, Bu? Perasaan kemarin sudah beli tas juga. Tabungan kita kan udah mepet. Oh enggak Mas, ini aku dapat undian dari TikTok. Lagian ini gratis kok. Harusnya kamu senang istrinya tampil rapi, terus biar tetap elegan dilihat orang. Punya suami kalau nggak mau kasih uang, mending diam saja. Kok di gudang ada kertas paket sebanyak ini? Perasaan ibu nggak pernah pesen paket sampai banyak kayak gini. Loh, tapi ini paketnya kok atas nama Mbak Yuni ya? Daripada penasaran, mending tak tanya ibu aja deh. Bu, aku tadi kan lagi bersih-bersih gudang. Kok ada sobekan kertas paket atas nama Mbak Yuni ya? Apa jangan-jangan kamu yang ngambil paketnya Mbak Yuni? Kamu jangan asal nuduh ya. Mungkin bisa jadi itu kebawa angin dari luar. Kamu tuh jadi suami nggak mau ngasih uang, bisanya nuduh yang ngak-ngak aja. Jangan sampai hal ini menjadikan penyakit buat kita. Aduh, gimana ini paketku? Aku akan rugi besar. Terus aku harus gimana lagi ini? Loh, itu Mbak Sulis kok makai daster seperti paketku yang hilang itu ya? Mbak Sul, kok dasternya mirip sama paketku yang hilang?
Ini daster dikasih sama saudara saya kok, Yun. Banyak kok di pasar daster model kayak gini. Jangan-jangan Mbak Yuni nuduh aku yang ngambil paketnya. Padahal aku yakin kalau itu daster pesanan pelangganku. Tapi aku nggak punya bukti kalau Mbak Sulis yang ambil paketku. Oh iya lupa, kan ada CCTV di depan rumah. Ngapain aku nggak ngecek dari kemarin? Benar saja, dari rekaman CCTV yang ada, terlihat jelas Mbak Sulis berjalan perlahan menuju rumah Mbak Yuni. Dengan gerak yang hati-hati ia mengambil paket tersebut. Wajahnya tampak tenang, seolah-olah tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Semua terekam dengan jelas, tanpa ada yang terlewat. Jadi benar. Selama ini Mbak Sulis yang selalu ngambil paketku. Aku nggak nyangka, ternyata orang dekat sendiri. Nggak bisa dibiarkan. Aku harus laporkan hal ini ke Pak RT. Mbak Sul, kamu tega banget ya, sudah ngambil paket-paketku. Aku sudah bilang nggak ngambil kok tetap dituduh aja sih, Yun. Kamu kok tetap ngeles aja sih, Mbak? Ini nih aku punya buktinya. Detik ini pun kamu tak laporin Pak RT. Orang lain adalah amanah. Sekecil apapun yang bukan milik kita, jika diambil dengan sengaja, akan menjadi utang moral yang sulit dilunasi. Mungkin dunia tidak selalu langsung memberi balasan, tetapi hati yang tahu kebenaran tidak pernah bisa sepenuhnya tenang.